Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu daimaini ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMPN 1 Pagerwojo, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf SMPN 1 Pagerwojo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala SMPN 1 Pagerwojo yang telah berkenan memberi tempat dan juga kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pengimbasan ini. Selanjutnya tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada acara pengimbasan ini. Pada kali ini kami akan mengangkat budaya positif yang merupakan tugas kami selaku calon guru penggerak, tepatnya pada sesi akhir modul 1. Langsung saja, budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya, agar nanti acara kita berjalan dengan lancar, kita mengatakan dulu kesepakatan ya. Yang pertama nanti saat pengimbasan, kami mohon untuk mematikan nada dering dan tidak menerima panggilan telepon atau HP di dalam ruangan. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak merokok selama pengimbasan. Dan Bapak Ibu mengikuti materi pengimbasan dengan santai, namun tidak meninggalkan keseriusan. Ngaten nggih? Nah, pada pengimbasan kali ini yang pertama materinya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu selama ini mungkin kita selalu bertanya, apakah sikap kita di sekolah itu sudah tepat, utamanya menghadapi anak-anak yang bermasalah. Nah, di sini dijelaskan guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Selanjutnya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Dari 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini biasanya penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman,
bersalah atau rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Jadi guru bisa saja bertindak sebagai teman terhadap terhadap murid-muridnya. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu bertindak sebagai teman, nah ini juga bisa. Ini maka tempatnya adalah dikontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pada posisi ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya adalah posisi manajer. Ini merupakan posisi kontrol yang terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu kira-kira milih yang mana? Milih menjadi penghukum, ataukah menjadi membuat merasa bersalah, atau mungkin yang paling disukai Bapak Ibu adalah agar dekat dengan murid-muridnya adalah sebagai teman, atau pemantau, atau manajer, mana kira-kira yang lebih baik? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada 5 posisi kontrol restitusi, maka kita akan dapat melihat di tabel ini kira-kira apa yang terjadi kalau kita menempatkan di salah satu posisi kontrol tersebut. Yang pertama, penghukum. Nah, ini biasanya penghukum itu seorang guru bertindaknya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya mungkin menyindir-nyindir. Nah, ini adalah penghukum. Nah, terus untuk kedepannya kira-kira apa hasilnya murid? Apakah murid akan menjadi lebih baik? Nah, pada tabel ini diterangkan bahwa seorang penghukum hanya akan menjadikan murid yang memberontak, pendendam, dan selalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada pembuat bersalah ini guru biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus bagaimana hasil terhadap muridnya? Nah, biasanya seorang murid jika sudah terjadi hal demikian biasanya menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Jadilah ia biasanya yang tukang bohong. Nah, untuk tingkat selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang melakukan, saya ingin menjadi teman untuk murid-murid saya. Coba, yang teman itu adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi jika ada muridnya yang salah malah ditutup-tutupi sama gurunya. Ya tujuannya agar seperti temannya. Nah, yang nanti hasilnya akan menjadikan murid ketergantungan terhadap guru itu sendiri. Sedangkan posisi kontrol yang keempat adalah pemantau.
Pemantau di sini guru menghitung dan mengukur. Artinya ya apa yang dilakukan murid, apa yang dilanggar, ya sebagai konsekuensi harus mendapat hukuman. Misalkan murid terlambat. Apa hukumannya terlambat? Biasanya menyapu. Nah, ya sudah, apabila ada murid yang terlambat, maka guru menyuruh murid tersebut menyapu. Terus apakah hal ini baik dilakukan? Nah, apa yang terjadi dengan murid selanjutnya? Ternyata murid tersebut hanya akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, sedangkan pada posisi manajer, guru selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menggiring siswa itu kepada kesadaran diri. Oh, ternyata saya benar-benar bersalah. Terus bagaimana saya memperbaiki kesalahan saya? Nah, di sini nanti hasil yang akan kita peroleh adalah murid akan menjadi menguatkan watak murid tersebut atau karakter. Tentunya karakter atau watak yang positif. Dari penjelasan saya tentang 5 posisi kontrol tersebut, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Monggo, monggo Bapak Ibu. Oh iya, monggo. Dari kelima fungsi kontrol, apakah kita harus selalu memposisikan diri sebagai manajer untuk menghadapi anak-anak bermasalah? Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Bapak nggih, Pak Dian. Apakah kita harus selalu memilih manajer untuk apakah kita harus memilih manajer? Nah, ini jawabannya memang pada 5 posisi kontrol ini sebaiknya kita memilih posisi manajer. Namun ini tidak mutlak. Karena apa? Suatu ketika kita perlu juga menurunkan posisi kita. Mungkin suatu ketika kita bisa menjadi teman, atau kita juga bisa menjadi pemantau, atau bahkan kita bisa menjadi seorang penghukum. Jadi setiap kasus kita hadapi dengan fleksibel, tidak harus selalu manajer. Namun kalau bisa semua murid yang bermasalah kita atasi, kita memposisikan sebagai manajer. Gitu nggih? Terima kasih. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya adalah membangun kesepakatan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya positif di sekolah yang kalau saya lihat ternyata di sekolah ini belum melaksanakan. Jadi tidak ada salahnya kalau hal ini nanti baik kita laksanakan. Apa atau budaya positif di sekolah itu? Ya, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita buat sebelum atau biasanya di awal-awal semester atau awal tahun. Nah, untuk apa atau mengapa kesepakatan kelas ini perlu kita buat? Satu, membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di sekolah. Selanjutnya, membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Adapun tujuan dari kesepakatan kelas adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid.
memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Adapun langkah-langkah membuat kesepakatan kelas adalah satu, bertanya kepada murid tentang bentuk kelas impian mereka. Jadi di awal-awal ini langkahnya kita berdialog dengan murid, kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Yang kedua, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Banyak sekali murid, ya. Selanjutnya, ambil kesimpulan dari ide murid tersebut, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Jadi dari ide-ide yang banyak kita jadikan sebuah kesepakatan. Yang kelima, menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Jadi bisa ditempel di kertas, kemudian kita tulisi apa saja kesepakatan tadi, kita tulis. Dan yang terakhir, maksud saya yang keenam, murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas bersama sebagai persetujuan bahwa kesepakatan kelas telah disepakati bersama. Jangan lupa setelah kesepakatan dibuat tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Selanjutnya, kesepakatan kelas dipajang di tempat yang mudah dilihat. Dan yang terakhir, merefleksikan kesepakatan kelas tersebut. Jika sudah berjalan beberapa waktu, apakah memang benar-benar bisa berjalan atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah kami cari, ya kita buat kita buat contohnya, ya tentunya ini saya mencarinya dengan googling secara acak, itu dari beberapa sekolah yang berbeda, jadi bisa bermacam-macam. Demikian, terima kasih pengimbasan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat terwujud, bisa kita laksanakan dan berdampak positif kepada murid-murid kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana ya. Hari ini kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas itu? Jadi kamu semacam perjanjian, benar? Perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama. Nah, tapi perjanjian ini jangan sampai tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah ada. Ya, justru untuk menguatkan tata tertib yang sudah ada. Bagaimana caranya?
saling melengkapi. Apa saja yang kamu dapatkan dari permainan ini, kenapa saya melakukan apa, bagaimana saya kok begitu, kenapa saya begini, semuanya harus mereka harus tahu yang dilakukan. Paham? Silakan ambil satu persatu, tolong bawa diputar, suruh ambil satu persatu. Ambil sebentar. Ya, lihat ini semuanya. Permainannya begini. Kamu sudah memegang satu kertas yang bertuliskan sebuah nama, betul? Nama apa itu? Nama malaikat. Sekarang permainannya begini. Silakan kamu semuanya segera bertukar informasi sama temannya hingga akhirnya kamu membuat kelompok sebanyak-banyaknya. Yang mana dalam satu kelompok itu tidak boleh ada nama yang sama. Semua anak menulis juga mencontekan hal. Pertanyaannya cuma 3.